Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Mereka kemudian diangkat tanpa tes karena memang sudah bekerja dan dibayarkan melalui APBN dan APBD. Tapi dari sejumlah itu ada yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai tenaga honorer K1. Jadi yang diangkat sejumlah 860.000 lebih. Nah, kemudian banyak yang mengadu, masih ada yang tercecer, sehingga kemudian pemerintah melakukan pendataan ulang. Nah, dari 60.000 itu ketika didata ulang menjadi 600.000. Jadi meningkat besar sekali angkanya. Tapi kategori ini itu tidak dibayarkan oleh APBN dan APBD. Jadi dari sumber pendanaan lain. Nah, kita bingung waktu itu. Kalau dia tidak dibayarkan dari APBN APBD, apakah dia boleh disebut dengan tenaga honorer? Dari mana uangnya? Jadi rupa-rupanya banyak sumber dana untuk membayar mereka. Ada yang dari iuran, potongan SPPD dari unit-unit kerja dikumpulkan untuk membayar, dari dana taktis, dari macam-macam waktu itu. Itu jumlahnya 600.000. Ada dari bos juga kemudian pada saat-saat terakhir juga masuk. Itu kemudian dites yang sudah diceritakan Pak Menteri tadi. Dites dengan passing grade. Dari 80% turun 70%, turun 60, 50, 40, 30, 20, 10%. Bahkan 10% itu pun masih banyak kabupaten yang tidak lulus sama sekali. Kenapa kita turunkan sampai 10%? Karena ada komitmen pemerintah menerima sepertiga dari 600 itu. Jadi kita turunkan itu untuk mencapai angka 200.000. Kalau tidak ada komitmen itu mungkin kita akan berhenti sampai mungkin passing grade-nya 60-50% saja. Tapi karena ada sisa kuota yang harus diisi, kemudian diturunkan sampai 10%. Nah, jadi kita bisa tahu sebetulnya kualitas tenaga honorer ini seperti apa. Karena 10% pun mereka tidak lulus. Nah, ada 1 juta orang lebih yang diterima sebagai tenaga honorer. Berikutnya, dari 438 itu kemudian karena ada yang banyak yang meninggal, sudah jadi ASN, berhenti bekerja, masih ada sisa 410.000 orang tenaga honorer. Nah, yang lulusan SMA ke bawah dari 410 orang itu ada 250.000 lebih. Jadi tingkat pendidikan dari 410.000 orang itu 250.000 diantaranya lulusan SMA ke bawah. Ini yang mereka bekerja sebagai tenaga administrasi, tenaga pendukung yang mungkin tidak 100% administrasi. Ini tenaga-tenaga untuk disuruh-suruh saja gitu. Dari yang sisa 410 itu dilakukan tes lagi berkali-kali sampai terakhir untuk formasi P3K guru tahun 2021. Jadi sudah ada 1,4 juta orang tenaga honorer yang diterima sebagai ASN. Dari 4,3 juta total ASN kita, 1,4 berasal dari tenaga honorer. Berikutnya, nah, kami membagi 2 tenaga honorer ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus, ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak, Pak.
ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3K yang tahun 2019 yang belum diangkat 1.150 orang, 60 orang. Untuk P3K tahun 2020 yang belum diangkat 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat, belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini, ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam database PKN 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini dari 366.000 itu hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana, atau mungkin sudah meninggal, atau sudah jadi ASN. Itu mungkin perlu diverifikasi lagi. Seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten. Karena yang diusulkan hanya 74. Nah, sisanya ini adalah sisa yang 963, itu yang disampaikan Pak Menteri tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.000, 500.000. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah, yang membuat kami agak galau itu sebetulnya, tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri, itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini, kami sudah menjadi honorer 3, 4, 5 tahun Pak, tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database. Kemudian ada juga yang satu unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang ASN dan honorernya. Tetapi honorer yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi ini agak tidak masuk akal angka ini. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kembalikan, kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu, dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena kami ingin data yang benar di sana. Nah, data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, ini data-data yang 1,1 juta tadi yang masuk ke kami sudah breakdown, tapi belum kami analisis secara mendalam karena data-datanya masih banyak yang janggal. Berikutnya lagi. Ini juga sudah disebutkan tadi. Dalam 3 tahun terakhir kita tidak menerima PNS karena konsentrasinya adalah untuk menyelesaikan masalah honorer. Tapi setiap tahun itu ada 1,23 juta anak yang lulus sarjana, fresh graduate. Mereka ini tidak bisa masuk ke pemerintahan karena terisi oleh tenaga honorer. Jadi semakin lama kita menunda mereka masuk, ini akan semakin banyak fresh graduate yang tidak bisa masuk. Padahal mereka anak-anak brilian. Mereka anak-anak brilian. Ini tadi Bu Prof. Nono aja kaget, 274.000 ya Pak. Jadi kalau kita tidak menerima fresh graduate lulusan IKIP 4 tahun saja, itu jumlahnya sudah 1 juta lebih. Saya tidak tahu mereka akan bekerja di mana kalau
kalau mereka kemampuannya adalah seorang guru, karena guru-guru itu sudah penuh semua oleh tenaga honorer. Nah, ini yang mungkin kita perlu pikirkan, bagaimana menghentikan tenaga honorer ini ke depan, sehingga kita bisa memberikan suatu persaingan yang